Wow. Dan tips Bapak ada nggak kira-kira untuk pengusaha yang mungkin sudah cukup berumur dan sekarang lagi teriak-teriak karena ya bisa jadi coronavirus dan hal-hal yang menerpa bisnis sekarang ini? Oh iya. Iya, kalau musibah kadang-kadang kita sebutnya itu sering sekali kita anggap suatu hal yang negatif yang membuat kita mundur kembali. Tapi kalau kita mau melihat semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terhadap manusia dan sebagainya, termasuk corona dan sebagainya, kalau kita melihatnya dengan kacamata positif, mungkin saja sebuah musibah itu bisa menjadi sebuah tantangan atau sebuah potensi yang bisa kita ambil menjadi bagian dari ekspedisi yang bisa kita lakukan mencapai kesuksesan. Jadi misalnya corona ini sekarang merubah banyak bisnis yang selama ini kita kenal. Sudah baku. Tapi ternyata dengan adanya corona membuat manusia itu berpikir kembali. Seandainya manusia itu tidak boleh berkumpul di dalam satu titik bareng-bareng dalam jumlah yang besar, lalu solusinya apa, gitu kan? Kalau manusia satu dengan yang lainnya takut tertular penyakit, lalu harus tidak terjadi kontak langsung terlalu banyak, maka apa solusinya? Jadi kita harus coba berpikir keluar daripada yang sudah baku selama ini. Dengan posisi seperti itu, kita akan mendapatkan justru hal-hal baru yang kadang-kadang tanpa disadari, dan saya sudah buktikan beberapa, itu ternyata membuat proses kerja kita menjadi lebih cepat, menjadi lebih murah, dan itu jadi lebih efisien. Bayangkan kalau tidak terjadi musibah itu, mungkin kita tidak pernah tahu. Jadi musibah membawa berkah ini ya? Musibah bisa membawa berkah. Dan posisi JNE sendiri, setahu saya beberapa tahun yang lalu tentunya sangat-sangat mendominasi. Nah sekarang udah mulai bermunculan nih aplikasi-aplikasi online yang baru-baru dan menjadi banyak pilihan anak-anak muda, apalagi dengan 3 hours delivery, 3 jam delivery dan lain-lain. Nah, menanggapi hal seperti itu bagaimana nih kira-kira JNE bisa beradaptasi? Iya. Jadi semua bisnis itu harus terus-menerus melakukan inovasi. Karena kita tahu dunia bisnis atau dunia ekonomi atau dunia logistik yang sekarang kita bahas ini itu juga terus berubah. Teknologi terus maju. Nah, kemajuan-kemajuan ini, perubahan-perubahan ini biasanya juga menciptakan pelanggan yang menuntut tambahan kualitas. Seperti yang dulunya next day delivery sudah dianggap sebuah kebaikan, tapi sekarang inginnya same day delivery. Ini yang harus ditangkap keinginan-keinginan dari pelanggan ini. Nah, untuk perusahaan JNE maupun yang lain-lain itu yang menggunakan satu konsep, itu harus ada pemikirnya, ada lead banknya. Lead bank yang terus memikirkan bagaimana mengambil bisnis ini ke level berikutnya. Ya, dengan kondisi sekarang ini tuntutannya menjadi ingin lebih cepat, kiriman ingin lebih banyak, kedepannya mungkin juga dengan harga lebih murah. Kita harus carikan jawabannya untuk semua itu. Nah, lead bank inilah yang nantinya menciptakan produk baru, yang nantinya bisa mengambil alih dari apa yang sudah ada sekarang ini. Jadi out of box thinking itu sangat penting. Harus out of the box ya Pak ya. Dan untuk dapetin out of the box-nya itu gimana tuh Pak? Ya, kadang-kadang kita harus membiasakan diri kita tidak selalu melihat persoalan itu dari dalam perusahaan. Sekali-sekali kita coba melihat perusahaan dari luar perusahaan. Contohnya misalnya, kalau kita membiasakan diri melihat perusahaan kita sendiri, tempat kita kerja, sebagai kompetitornya. Jadi kalau kita melihat perusahaan kita sebagai salah satu kompetitor, maka kita akan bisa melihat banyak kelemahannya. Kalau kita tahu kelemahan perusahaan kita sendiri, maka kita punya banyak kesempatan untuk menghilangkannya atau memperbaikinya. Keren banget.
Dan dalam pembangunan JNE dulu, saya ingat atau pernah baca bahwa modal uang yang didapat hanya 25 juta rupiah. Oh. Masih mungkin nggak sih untuk melakukan dan membangun bisnis sebesar JNE di zaman sekarang? Terutama untuk pembisnis awal, kira-kira dengan angka yang equivalent dengan yang ketika Bapak Jo dapatkan saat itu. Iya, jadi kalau bicara mengenai besaran uang itu memang bukannya sebuah kunci dari keberhasilan. Uang itu nomor sekian, walaupun memang tidak boleh juga tidak punya uang. Tapi kalau kita perlu uang, yang nomor satu kita perlu miliki itu oleh seorang entrepreneur adalah kita harus punya karakter. Karakter apa yang paling penting untuk seorang entrepreneur? Adalah kejujuran. Kalau kita punya kejujuran, maka kita bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, maka modal bisa kita dapat. Itu yang akan menjadi proses, ya. Jangan sampai jadi seorang entrepreneur tapi sudah mulai dengan ketidakjujuran, maka bisnis kamu akan susah. Jadi milikilah kejujuran itu sehingga kamu bisa dipercaya. Dengan bisa dipercaya, uang sebesar apapun nantinya kita bisa dapat. Kejujuran ya Pak ya? Kejujuran kuncinya. Apa sih tips bisnis untuk para pengusaha di luar sana dari Pak Jo? Ya, tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki kejujuran, maka yang next-nya adalah kita pikirkan produk apa sih yang bisa menjadi solusi. Setelah kita bisa menyelesaikan masalahnya, jangan hitung untungnya dulu, hitung solusinya dulu. Kalau sudah ada solusinya, keuntungan itu biasanya akan mengalir. Hitung solusinya dulu. Wow. Dan kalau dari sekian banyak hal dan hal-hal yang penting yang saya dapetin dari Pak Jo, kalau saya tanya, hanya satu, saya minta satu aja. Apa sih kunci sukses dari Pak Jo? Waduh, kalau kunci sukses saya pikir ya banyak ya seharusnya. Cuman yang sangat penting buat saya itu adalah terbukanya komunikasi antara kita dengan orang-orang sekitar kita. Positive thinking itu juga penting. Jadi jangan buruk sangka. Kita anggap semua orang itu mendapat angka 100. Kalau mereka kurang baik, itu mengurangi angka dia sendiri. Tapi kita tidak menilai mereka 0. Kita menilai mereka dengan positif. Mudah-mudahan dengan berbaik sangka, kita punya keyakinan sendiri untuk maju ke depan. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Jo sebelum kita tutup interview ini. Tadi ketika saya parkir mobil saya Pak di bawah, saya ketemu satpam. Di mana saya tanya, bener nggak sih ini tempatnya Pak Johari? Ngobrol sebentar dengan Pak Satpam, dia bilang Pak Jo itu kalau datang ke sini pun kadang-kadang ngobrol sama dia. Yang saya pengen tahu, apa sih yang bisa membuat Bapak masih dalam posisi Bapak masih bisa bicara dengan satpam dan gimana caranya bisa begitu humble? Wah, ini kan susah sekali jawab. Tapi kalau menurut saya tidak pernah melihat orang lain itu lebih rendah, lebih tinggi. Kita semua sama. Di hadapan Tuhan kita adalah manusia. Semua jabatan yang ada sama kita hari ini barangkali atau besok lusa nanti berubah, itu karena Tuhan. Jadi kita jalani aja fungsi kita pada saat sekarang ini. Yang penting sebetulnya adalah ketika kita bisa membantu orang lain, maka kita bantulah. Karena kita tidak pernah tahu suatu waktu mungkin kita akan membutuhkan bantuan orang lain itu juga. Jadi dengan kesadaran seperti itu, maka semua orang kita anggap sama. Kita anggap kita juga bisa bersahabat dengan mereka. Kalau saja kita membuka diri, mudah-mudahan mereka itu juga membuka diri untuk kita. Thank you banget Pak Jo. Thank you. Very nice insight. Thank you very much. Dan dari saya dan Pak Jo,
Salam, Salam miliarder. miliarder.